Happy Sunday, apa kabar semuanya? Jemaat yang paling antusias di kota Jakarta. Bolehkah kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling antusias and shout hallelujah. Silakan duduk, sering kasih oleh Tuhan. Dan saya mengambil topik hari ini tentang kuasa dari darah Yesus. The power of His blood. Kita nggak asing lagi dengan kata darah, walaupun saya nggak tahan lihat darah. Tapi darah selalu ada hubungannya dengan kehidupan. Dari mulai mimisan yang darah keluar dari hidung. Lalu kalau ada orang yang suka marah-marah kita bilang apa tuh? Darah tinggi. Terus kalau orang suka lemes, kelayangan kita bilangnya apa? Darah rendah. Terus kalau keuangannya suka nggak cukup, terus keuangannya berdarah-darah, ya kan? Terus kalau yang ngomongnya lembut sekali, terus jalannya anggun, dia darahnya apa? Darahnya biru. Oke, kalau yang diadakan oleh Gilgal itu secara berkala namanya apa? Donor darah, luar biasa. Jadi kita nggak bisa luput dari kata darah. Tapi semua darah yang kita bahas barusan itu akan berhenti di peti mati. Tapi ada sebuah darah yang jauh lebih berkuasa, tapi seringkali kita sudah nggak menghargainya. Makanya saya angkat topik ini, dan bagi yang cuma tahu, oh iya darah Yesus, darah anak domba Allah, kita bisa mendalaminya lebih lagi tentang kuasa darah ini. Salah satu pengalaman yang saya alami adalah saat saya berusia 10 tahun, dan saya menderita sebuah sakit di mana saya ada di rumah sakit selama 3 bulan. Dan 3 bulan itu saya masuk ke titik di mana saya koma, nggak sadar. Dan HB darah pria normal itu range-nya di 15-16 pria dewasa. Kalau remaja mulai dari 10 itu di antara 9 sampai 14. Dan HB darah saya sudah 4. Jadi terus keluar pendarahan dari bagian belakang. Sampai itu kain-kain yang ada di rumah dibawa, udah pakai kertas roti karena lebih nyerap darah. Dan dokter bilang sudah gak ada harapan. Saya menerima transfusi darah dari banyak orang dan saat itu juga bertepatan dengan libur. Dan saya dikasih tahu bahwa yang banyak nyumbang darah saat itu adalah orang Batak. Orang Medan, saya baru ngerti sekarang kenapa banyak teman orang Medan, mungkin ada the law of attraction di sana. Papa saya udah gak berani masuk, jadi mama saya yang tidur di bawah tempat tidur. Tadi pagi saya telepon mama saya, coba ingetin lagi cerita itu. Doa apa yang mama doakan? Dia bilang mama cuma nyembah Tuhan dan dia belajar tentang darah Yesus. Saat darah itu susah, orang kan kalau transfusi darah musim libur, itu agak susah stok menurun. Dan mama saya doa bilang begini sama Tuhan, kalau darah ini nggak berhasil menyadarkan anak saya minta darah Yesus yang berkuasa yang masuk ke tubuhnya dan darah Yesus itu menyembuhkan. Jadi singkat cerita saya sadar lagi dan sekarang saya sudah gemoy dan berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk darah Yesus yang luar biasa. Kita hari ini mau pendalaman Alkitab, saya coba sesederhana mungkin tapi kita akan banyak buka ayat dan kita akan pulang jadi orang Kristen yang berbeda. Karena kita ngerti menghargai darah Yesus dan kita akan menghidupinya setiap hari dengan kuasa darah Yesus. Ibrani 9 ayat 11 sampai 12. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ayat 12, dan ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ayatnya ini pasti kalau kita dengar dan baca apa sih maksudnya. Jadi di perjanjian lama mereka kalau buat dosa
Orang percaya kalau buat dosa nggak bisa minta ampun sendiri, harus pakai perantaraan imam. Dan bukan imam biasa, harus imam besar. Jadi mereka harus membeli hewan dan hewan itu dikorbankan, darahnya dibawa oleh imam besar ke ruang maha kudus. Si imam besar ini pun harus kudus. Kalau dia nggak kudus, matilah dia. Dan yang lain gagal semua pengampunannya. Jadi itu dilakukan setahun sekali. Lalu Bapa mengutus Yesus mati di kayu salib. Makanya dia disebut anak domba Allah. Supaya nggak usah ada lagi anak domba yang dikorbankan. Cukup Yesus yang dikorbankan di kayu salib. Dan darahnya itu menebus setiap kita. Makanya ayat ini jadi lebih ngerti setelah saya cerita barusan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Karena Kristus nggak berdosa, Yesus nggak berdosa, nggak perlu ada kegagalan lagi. Untuk hal-hal yang baik yang akan datang sudah disiapkan sampai kalaupun anak cucu teman kita yang belum bertobat mau bertobat besok, tetap ada pengorbanan ini. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Bukan kemah buatan manusia, tapi kemah itu adalah hidup Yesus sendiri. Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Nggak perlu tiap tahun, sekali diampuni, kita jadi orang benar, tapi kita harus hidup dalam kebenaran. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini pembukaannya. Sekarang kita akan belajar, karena waktu saya cuma sempat bahas 7 kuasa dari darah Yesus yang kita bisa alami setiap hari. Yang pertama, darah Yesus menebus kita. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Garis bawahi, susah ya sekarang digital. Ya pokoknya ditandain cara hidupmu yang sia-sia. Sia-sia artinya gini, yang gak juntrungan, yang gak karuan, yang gak jelas, yang gak ada hasilnya. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Nah seringkali cara hidup sia-sia kita lihat dari papa mama, dari kakek nenek. Kalau papa mamanya misalnya suka judi, suka minum, suka mabok, atau suka selingkuh, atau suka kasar, itu gak usah diajarin, nurun sendiri. Akhirnya hidup kita cuma gitu. Kalau papa mamanya cuma tahu cari duit, gak pernah beribadah, tebak anak-anaknya gak akan beribadah, gak akan ke gereja. Taunya cuma cari duit. Itu cara hidup sia-sia, karena semua yang kita lakukan gak ada dampaknya, gak ada hasilnya. Nah itu ditebus oleh Tuhan Yesus. Ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Manusia pertama, Adam dan Hawa, punya tujuan yang mulia yang berarti. Tuhan bilang penuhi bumi, kuasai itu, taklukkanlah itu. Cuma gara-gara digoda sama si ular yang melambangkan setan itu, akhirnya Hawa dan Adam jatuh dalam dosa. Waktu mereka jatuh dalam dosa, Tuhan hampiri. Dia tanya, apa yang kamu buat? Harusnya dia bilang, saya melanggar perintah Tuhan. Saya mau bertobat, tolong ampuni. Dia gak ngaku dosa, dia ngeles, dia nyalain orang lain. Diusir keluar dari Taman Eden. Mulai saat itu dosa masuk. Panas hati, marah hati, iri hati, cemburu, membunuh. Terus dosa turun. Mulai dari saat itu, kita bukan lagi hamba Tuhan, tapi hamba dosa. Dosa suruh lakukan apa? Berzina, membunuh, gosip, mabok, judi. Itu dilakukan. Apa yang dunia tawarkan, apa yang hati kita mau, kita lakukan menurut keinginan hati kita. Dan semuanya sia-sia. Sebutkan salah satu dosa yang tadi mungkin saya kasih contoh, yang dampaknya memuliakan Tuhan, dan yang dampaknya bagus sekali. Setelah saya membunuh, saya rasa lebih berani. Kan gak ada. Apalagi setelah saya berjudi, saya tambah kaya loh. Aduh, istri saya jadi tenang. Pak, menang yang banyak ya Pak ya. Enggak gitu. Enggak ada yang kita lakukan dari dosa tadi. Semuanya memuliakan Tuhan dan memiliki hidup yang berarti. Bapak di surga bilang kalau diterusin gini hancur itu keluarga. Rusak itu hidup. Aku harus utus anakku Yesus mati di kayu salib. Ada darah yang tercurah supaya darah itu menebus hidup yang gak karuan. Yang gak juntrungan itu sekarang jadi hidup yang berarti. Bukti contoh yang di depan. Bukti contoh Bapak Ibu Saudara. Bayangin hari Minggu pagi ini enaknya ngapain? Tidur. Contoh yang lain, ngapain enaknya? Makan mie. Minimal ada 20 bami enak di Pik Muara Karang dan
fluid. Nah itu nanti sesi lain. Karena nanti gak jadi belajar darah Yesus. Enaknya ngapain di rumah, nyantai-nyantai, gak mandi, nonton, pisang goreng, kopi, mendung-mendung gini. Tapi kok datang ke gereja? Itu karena kita ditebus oleh darah Yesus. Makanya kalau kita lihat lagi, kenapa pasangan kita gini ya? Aduh kenapa anak kita begini ya, hidupnya duniawi, hidupnya ngikutin nafsu, hidupnya ngikutin dosa, hidupnya ngikutin setan duniawi. Tiap hari yang dipikirin cari duit, tambah kaya, having fun. Nggak ada satupun yang hidupnya seperti apa yang Tuhan mau. Doakan mereka, aku berdoa darah Yesus engkau menebus saudaraku, menebus partner bisnisku, menebus papa mamaku, menebus anak-anakku. Supaya hidup mereka gak sia-sia dan kembali ke jalan yang benar. Haleluya. Jadi yang pertama, darah Yesus menebus kita. Jadi setiap kali mau gak karuan hidupnya sia-sia. Aduh, kan Yesus sudah berkorban sekali. Udah ditebus, masa sia-sia lagi? Kuasa darah Yesus mengingatkan kita untuk setiap kali hidupnya bermakna, berbuah, punya purpose. Itu yang pertama. Yang kedua, darah Yesus menyucikan kita. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan apa? Nggak kedengaran, akan menyucikan apa? Hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kok yang dicucikan? Yang disucikan hati. Kan buat dosa lewat tangan, lewat mata, lewat kaki. Kan semuanya muncul dari hati. Hati itu kan gabungan roh dan jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Orang korupsi kan mulai dari mana? Dari pikiran. Pikiran ada di mana? Di hati. Orang membunuh kan karena dendam. Dia marah. Dendam ada di mana? Di hati. Jadi hatinya dulu dikuduskan. Karena apa yang keluar dari mulut, meluap dari hati. Apa yang kita lakukan muncul dari hati. Izin ya, buka baju ya. Izin dulu boleh? Sama sekali bukan pamer. Karena tadi saya di break juga baru gagal. Saya udah bilang saya minta buah. Disiapin ada pastel di sebelahnya. Jatuhlah aku tadi. Jadi buah juga, habis itu pastel. Jadi sama sekali bukan buat pamer, buka baju ini. Cuma memberikan ilustrasi. Bayangkan, Bapak Ibu Saudara pakai baju yang kotor. Nggak pernah dicuci setahun. Gimana kira-kira? Siapa yang mau duduk deket kita? Orang kadang dicuci tiap hari aja masih bau kok. Bayangin hidup tahunan dengan dosa dan kotor. Habis enak pastor dosa, setuju. Tapi jangan lupa dosa membuat hidup kita berat. Bohong sekali, membunuh sekali itu tertuduh loh. Dosa membuat kita hidupnya turun. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Dosa membuat hubungan kita rusak. Ada yang setelah suami-suami berdosa, istri bilang gini, "Pak, mama bangga sekali sama papa. Yang sering pak, yang rutin, yang teratur buat dosanya." Nggak ada. Dosa membuat hidup kita mandek. Karena hidup tuh kayak saluran. Dosa membuat saluran itu penuh kotoran. Jadi berkat nggak bisa ngalir, kreativitas nggak bisa ngalir, hikmat dari Tuhan nggak bisa ngalir. Itu dosa. Ada satu khotbah lagi tentang dosa. Tapi masa sih kita mau hidup kayak gini? Bapak di surga lihat anak-anaknya hidup dalam dosa. Dia bilang gak bisa. Hati nuraninya perlu disucikan. Supaya apa yang dikatakan, apa yang diperbuat, apa yang dipikirkan. Semuanya mulia. Semuanya memberkati orang. Apa yang terjadi? Darah Yesus tercurah. Sehingga yang kotor ini, hidup kita yang lama kita bilang kayak kain kotor. Dan digantikan baru jadi putih. Kira-kira mertua-mertua pengen punya calon mantu yang belepotan dosa gitu atau yang bersih kayak gini? Iyalah, kita lebih confident. Tidur lebih enak di spray kotor atau bersih? Aduh saya udah gak cuci, pastor 2 tahun licin, enak kita shit gitu. Itu lumut, itu udah campur iler segala macam di sana. Oke, kembali ke khotbah. Bersih tuh rasanya enak. BTW tadi pagi mandi gak sih? Pada? Ya jangan marah, cuma nanya. Sore ntar mandi gak? Besok? Lusa? Kenapa mandi? Bersih, itu tubuh.
Bayangin kalau roh kita, hati kita gak pernah disucikan oleh darah Yesus. Orang tuh kalau hatinya ada dosa, ada apa gak enak. Orang kepahitan, orang dendam hidupnya tuh berat. Bawaannya kesel, bawaannya marah. Tapi kuasa darah Yesus sanggup menyucikan setiap kita. Yang ketiga, darah Yesus mendamaikan kita. Bapak Ibu udah pernah coba musuhan sama istri belum? Bapak musuhan sama ibu, suami istri. Dampaknya apa? Bapak-bapak coba musuhan sama istri, dampaknya apa? Kenapa? Makan di luar. Pulang gak ada makanan. Apalagi? Tidur di luar, aduh. Nanti kapan kita konseling lah, ya ini baris ini luar biasa loh. Udah mainannya kunci segala. Bayangin punya musuh di dunia aja hidup sengsara. Apalagi musuh sama Tuhan yang pegang kehidupan, yang pegang masa depan kita. Kita itu tadinya musuhnya Tuhan. Kalau 1 ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Kenapa orang jadi musuhan yang tadinya teman? Gara-gara ingkar janji. Tidak menepati kesepakatan. Gara-gara apa? Dia melakukan sesuatu yang kita gak suka. Gak suka. Benci. Gak mau teman. Kan gitu. Bayangin kita hidup belasan tahun, puluhan tahun melakukan apa yang Tuhan gak suka. Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bayangin yang pegang nafas hidup kita jadiin musuh. Ngeri gak itu hidup? Ngeri kali. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Maksudnya gak boleh makan daging. Bukan begitu, saya juga meat lovers. Karena ia tidak takluk pada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Musuh. Apa sih daging itu? Galatia 5 ayat 19-21. Sampai sini aman kecepatankah? Aman ya? Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan. Saat kita berbuat cabul jadi musuh Allah. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Berhala bukan hanya nyembah patung, nyembah dewa, segala sesuatu yang kita taruh tempatnya lebih tinggi dari Tuhan. Gara-gara yang tinggi itu sampai gak bisa doa, gak bisa baca firman, gak bisa ke gereja, berhala tuh. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Gak bisa masuk. Orang musuh ya mati masih lama lah, gak usah dipikirin pastor, bener. Tapi kalau matinya, kemarin saya ada seorang tokoh fashion meninggal umur 102, masih produktif. Walaupun kita meninggal umur 102 tahun, dari umur sekarang 50, nungguin 52 tahun gak nikmatin surga, mau ngapain hidup kayak gitu? Makanya darah Yesus mendamaikan kita sehingga kita menjadi sahabatnya Tuhan. Bapak Ibu, dengerin orang-orang yang udah ditebus sama darah Yesus biasa gini ya. Aduh gila ya dulu ya. Bisa minum sampai liver sakit. Bisa, aduh malu banget deh lihat hidup dulu. Nah itu orang udah ditebus. Kenapa bisa bodoh seperti hidup dalam dosa, hidup dalam kedagingan? Cuma kuasa darah Yesus yang lagi ngadepin anak, ngadepin suami, siapapun keluarga yang hidupnya musuh Allah. Doakan ini Tuhan, biar darah Yesus mendamaikan dia dengan Tuhan. Yang tadinya benci firman, jadi suka firman. Aduh, yang tadinya gak suka doa, sekarang dia ngajak, mah morning with Jesus yuk. Luar biasa, sayang puasa yuk udah lama. Berapa hari Pak? 40 hari yuk ke Yesus. Ya ampun, kan seneng. Nomor berapa sekarang? 4. Darah Yesus membawa kita punya hubungan yang dekat. Efesus 2 ayat 13 yuk baca sama-sama, ini pendek nih. 2, 3. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Bapak Ibu pernah rasa jauh dari Tuhan? Orang yang kalau hidupnya dalam dosa, gak seneng deket-deket sama yang berbau Tuhan. Dia jauh dari Alkitab,
dia jauh dari kebaktian, dia jauh dari orang Kristen. Minggir. Pendeta lewat. Bayangin, kita ke gereja, gara-gara kita ngajak dia ke gereja sekali panggil pendeta. Rasanya lebih nyaman sama yang duniawi. Tapi darah Yesus membuat kita yang selalu rasa jauh jadi dekat. Tuhan itu nyata, Tuhan itu real. Tadi pagi saya bangun masih gelap, pembantu juga masih gelap. Saya duduk sama Tuhan, saya bilang Tuhan terima kasih untuk hari ini. Saya tuh bisa rasa Tuhan tuh real. Tuhan itu ada, damai itu ngalir. Saya ngerasa Tuhan memeluk saya. Kadang setelah mesbah keluarga, istri, anak udah tidur, saya keluar kamar. Udah gelap, saya nyalain lampu, saya baca Alkitab. Saya doa sama Tuhan di situ, saya ngerasain Tuhan dekat sekali. Firman Tuhan bilang ini mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Yang rasa selalu Tuhan jauh, kemungkinan bukan Tuhan yang jauh. Kita yang lagi jauh. Saat saya lagi khotbah, Bapak Ibu bisa doa gini, Tuhan biar darahmu membawa aku kembali dekat dengan Engkau. Pernah lihat film-film drama? Waktu papanya pisahkan ibu dari anaknya, ibunya bilang apa? Istrinya bilang apa? Enggak bisa mas, ini darah daging aku. 9 bulan aku kandung dia. Oh kalau ibu-ibu gak gini ya. 9 bulan aku kandung. Gak bisa mas, gak bisa. Aku gak setuju. Itu kayak amplop memperangkok ibu sama anak. Sedekat itu kita bisa dekat sama Bapa kita di surga oleh kuasa darah Yesus. Drama aku gimana tadi barusan? Boleh lah ya, oke. Sampai sini aman semuanya? Darah Yesus begitu luar biasa. Nomor berapa sekarang? 5. Darah Yesus menghancurkan kuasa iblis. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Iblis mau mencuri, membunuh dan membinasakan, kan Yohanes 10 ayat 10. Ada banyak teman-teman kita, keluarga kita, mereka nggak mengalami Yesus memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Nah bagi kita itu tawanan yang harus kita rebut. Bagaimana darah Yesus itu bisa menghancurkan kuasa iblis yang mencengkeram mereka lewat kesaksian. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Bapak Ibu saudara dari tempat ini kan udah ditebus oleh darah Yesus kan? Udah selamat kan? Kalau malam ini Tuhan panggil, masuk mana? Lumayan 30%. Saya coba grup sebelah sini. Kalau pastor siang-siang gini lagi lapar ngomongin mati nanti malam. Kalau seandainya Tuhan panggil malam ini masuk mana? Yakin? Bagus. Kalau kita yang udah ditebus oleh darah Yesus dan yakin selamat ngomong sama orang. Misalnya hari Minggu nih makan mie. Sinca bilang kok rajin ya tiap minggu makan mie. Iya Ci enak banget mie-nya. Ci kalau minggu ngapain? Ya buka toko mie lah. Ci saya kan tiap minggu kesini. Sekali-kali Inci hari Minggu ikut saya. Kemana? Dengerin ceramah. Ngantuk dengerin ceramah. Yang ini beda Ci. Saya dengerin ceramah jadi ngerti didik anak. Ngarepin suami gimana. Oh ya? Terus yang jaga toko mie siapa? Kan itu udah karyawan. Kita ngomongnya simple. Tapi darah Yesus sedang bekerja. Cengkeraman iblis mulai lepas. Dan lihat dengan mata iman si Enci jual bami itu minggu depan duduk sama-sama kita dengar firman Tuhan. Loh gereja ini kan gak mulai langsung ribuan orang. Karena Pastor Wem dan Meti Mogi, Pastor Juan Mogi, kita mulai dari saya SMP lahir baru cerita sama orang. Cerita sama teman, datang ke gereja. Itu kuasa darah Yesus. Kita pengen keluarga diselamatkan, teman-teman diselamatkan, partner bisnis diselamatkan. Tapi kita gak pernah bersaksi. Siapa yang nonton Agak Lain, film Agak Lain yang udah nonton? Saya gara-gara teman cerita, bagus banget sampai ngakak-ngakak. Saya putuskan, Carisa, Mam kita nonton kita dan kita ketawa-ketawa. Siapa yang kemarin malam nonton Ed Sheeran? Siapa yang mau nonton tapi mahal? Nah itu beda kasus. Siapa yang ke Gilgal karena diajak sama temen? Datang sendiri, wow. Oh wow. Enggak ada yang diajak temen? Oh ibu diajak temen. Temennya kan begini, sis mau ke gereja enggak? Bosan banget, ngantuk banget, ayo cobain deh gerejanya. Kan enggak.
Gerejanya nyenengin. Nggak berasa tiba-tiba habis selesai. Khotbahnya juga jelas. Karena kesaksian itu darah Yesus bekerja. Sis datang kan? Maaf saya panggil sis karena mata kurang gitu lihat jelas. Kalau dari sini sih muda bu. Nanti coba saya deketin benar gak muda. Kita datang kan, itu perkataan kesaksian. Jadi darah Yesus bukan cuma sebulan sekali di perjamuan kudus. Kita praktekkan tiap hari, bekerja itu kuasa darah Yesus. Yang keenam, darah Yesus memampukan kita untuk melakukan kehendaknya. Siapa yang pernah melakukan firman sulit? Ibrani 13 ayat 20-21. Udah saya dua lagi udah selesai. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba yaitu Yesus Tuhan Kristus. Jadi Bapa membawa Yesus yang sudah berkorban oleh darahnya untuk apa? Ayat 21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kan punya anak ya. Kita pengen anak kita seperti apa? Seperti orang baik. Sekolah yang pinter, kuliah yang bagus, jaga nama baik, jangan nyolong, jangan nipu, cari pasangan yang baik, menikahlah baik-baik, beranak cucu. Berhasil. Itu sih bonus ya. Hebat banget tuh anak. Tuh anaknya si Freddy. Lagi Freddy mana si Freddy Wiwit itu. Yang kebaktian 2 jam 11. Harum gak namanya? Harum. Dah lebih dalam lagi. Siapa di sini anak Bapak di surga? Kira-kira yang kita buat selama ini mengharumkan nama Bapak di surga gak? Yang ketangkap itu. Gila dia kan Kristen. Gak nyangka ya. Kira-kira Bapak di surga bangga gak? Bagus. Kan gak ada. Selama ini hidup kita lebih memuliakan Bapa di surga atau memalukan Bapa di surga? Nah, gak berani jawab. Fase netral. Tapi darah Yesus punya kuasa menolong kita untuk melakukan pekerjaan baik yang endingnya memuliakan Bapa di surga. Saya harap gak terlalu ribut ngejelasinnya. Jadi gini. Dulu kita kan jadi hamba setan. Melakukan apa yang setan mau, melakukan apa yang dunia mau, melakukan apa yang daging mau. Terus kita terima Yesus kan. Tuhan Yesus, aku terima Engkau masuk dalam hatiku jadi juru selamat dan Tuhan, ampuni dosa-dosaku dan terimalah aku jadi anak-Mu. Berarti darah Yesus yang dikorbankan menebus kita sehingga kita diadopsi menjadi anak dari Bapa di surga. Mulai dari situ harusnya kita lakukan apa yang Bapa kita mau. Setiap kali kita baca firman dan rasanya aduh suruh ngampunin dia model gitu, aduh lihat aja udah enek. Aduh mesti tunduk model kayak gitu, aduh mesti begitu. Ingat ada kuasa darah Yesus yang sudah dikorbankan untuk kita sanggup melakukannya. DNA-nya tuh ada loh. Contoh ini ada anak saya di depan. Waktu saya minta dia lakukan sesuatu, saya yakin dia bisa. Waktu saya coba kita nyanyi bareng. Saya ngerti walaupun saya nyanyi nggak ngetop banget, nggak bagus banget, tapi darah seni itu ada turun. Waktu lagi nyari jurusan sekolah, saya tawarin dia, gimana kalau bisnis itu ngapain Dek? Dad, saya jelasin bisnis itu gini. Kenapa saya tawarkan itu? Karena saya rasa papa saya pebisnis, engkong pebisnis, saya juga dulu sekolah bisnis. Nggak mungkin saya bilang gini, apa kamu jadi arkeolog ya? Gali-gali yang purbakala. Aduh bukan gue banget deh. Suruh ke museum sama food court, gue pilih food court kali kayaknya. Nah kalau sekolah makan, itu cocok. Nah Bapa di surga setiap firman yang dia tulis, dia tahu anaknya bisa. Karena kita sudah ditebus oleh darah anak domba Allah. Ada sebuah kesanggupan untuk melakukan firman. Yang ketujuh terakhir. Darah Yesus sebagai perlindungan. Bukan salib pastor di film horor kan kalau udah setan pakai salib. Udah balik ke firman aja, jangan lihat film horor. Terus balik, terus kabur juga bawa salib. Udah ini darah Yesus aja. Keluaran 12 ayat 22 sampai 23. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop, itu seperti sebuah alat yang mereka suka lakukan. Kalau sekarang tuh kayak koas.
dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Ini saya kasih contoh darah, cat air sebetulnya. Darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas. Ambang atas. Dan pada kedua tiang pintu, begini, seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Jadi saat itu anak-anak sulung mau dibinasakan kan sama malaikat maut. Ayat 23, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Bapak Ibu, yang mau menghancurkan kita banyak gak sih? Banyak. Yang jahat, lihat kita maju gak suka, kitanya kuat anak-anak kita. Makanya dia bilang gini, kamu gak boleh keluar, harus masuk ke dalam pintu. Artinya apa? Doa dari Yesus boleh, tapi hidupnya harus sesuai firman. Gak boleh keluar dari firman Tuhan. Ya, doa darah Yesus sih jalan terus, tapi hidup harus kudus. Nah, kalau dia olesin darah terus dia keluar, mati gak? Mati. Artinya apa? Kalau pakai darah Yesus, doanya sih darah Yesus terus, tapi hidupnya selalu di luar firman. Ya udah, nggak tanggung jawab. Nah, bayangin kalau Yesus nggak korbankan darahnya. Saya baru doain romanya Freddy ini baru, terus tiap hari dia harus pakai cat merah. Nangislah interiornya. Jadi setiap hari, ayo mah kita jagain rumah kita. Tiap hari itu rumah udah gak karuan. Ini merah. Udah bau amis darah semua. Tapi Yesus bilang, aku telah melakukan sekali untuk selama-lamanya. Setiap hari harus doa, darah Yesus tutup bungkus anakku. Baru ada kasus bullying yang di, apalah saya juga lupa. Ini kok bullying masuk sekolah apa sih, gue gak gitu hafal. Gak boleh sebut namanya. Bisa gak anak kita dibully? Bisa. Tuhan, tutup bungkus anakku dengan, ini anak saya sini, tiap hari saya doain tutup bungkus Carissa dengan darah Yesus. Perlindungan Tuhan sempurna. Masuk hotel, masuk apapun, kita nggak tahu itu kemarin malam bekas apa. Darah Yesus sucikan kamar hotel. Kita kuat, anak kita kuat nggak? Selesai, Tuhan memberkati. Yuk bangkit berdiri sama-sama, ingat darah Yesus berkuasa. 7 hal ini. Darahmu Yesus sucikan aku. Come on church, let's worship. Darahmu Yesus bebaskanku. Powerful blood of darahmu Yesus ubahkan aku dijadikan. Katakan darahmu Yesus, darahmu sucikan, yes, amen. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku dijadikan baru. Sementara keyboard main dengan lembut, pejamkan mata kita. Kapan terakhir kali kita merenungkan tentang darah Yesus yang berkuasa? Mari renungkan kembali, dan saat saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu bisa langsung berdoa. Darah Yesus mau menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Ini teman-teman yang melayani gak pernah berpikir hidupnya sekarang nolongin orang, berbuah. Mereka sudah mengalami kuasa darah Yesus. Bilang, darah Yesus, tolong tebus hidupku supaya aku gak hanya hidup sia-sia, tapi apapun yang aku buat mikirin gimana Tuhan disenangkan. Darah Yesus menyucikan kita. Kalau ada yang datang masih terikat dengan dosa, ya ada rehab, narkoba, lain-lain, tapi ada sebuah kuasa, sebuah rehab yang supernatural yang sanggup melepaskan kita saat ini. Mungkin selama ini kita jadi musuhnya Tuhan karena hidup dengan kedagingan dunia. Bilang sama Tuhan, aku mau berdamai dengan Engkau.
Berapa banyak yang mulai rasa jauh. Bilang, darah Yesus bawaku mendekat kepadamu. Ada banyak kita yang sulit melakukan firman. Tapi tadi kita baca bahwa Bapa sebagai Bapanya kita tebus kita dengan darah Yesus supaya anaknya hidupnya tuh bisa baik. Dan yang terakhir, berapa banyak yang suka ngalami gangguan. Kita jatuh di area yang sama, kelemahan yang sama, bisnis kita pun mungkin ngalami gangguan, keluarga. Mulai hari ini jangan lupa, setiap hari doa, tutup bungkus kami, keluarga kami, bisnis kami dengan darah Yesus. Aku berdoa memberkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Supaya semua yang makan dan minum roti dan anggur ini beroleh persekutuan kembali dengan Tuhan. Rohnya menyala-nyala, jiwanya disegarkan, tubuhnya disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus, yang sakit semua katakan, oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kenapa kita buat perjamuan kudus? Supaya kita selalu ingat ada Yesus yang hidup. Lagi senang jangan lupa ada Yesus. Kita harus datang beribadah. Lagi susah jangan tinggalkan Tuhan. Kelihatannya lama tapi gak pernah terlambat. Itu Yesus yang kita sembah. Mari makan sama-sama dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari angkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus. Sekarang kita benar-benar ngerti, bukan darah yang biasa, tapi a powerful blood. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bolehkah kita appreciate darah Yesus dan bilang, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang berkuasa. Dan mari minum dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Kita boleh taruh gelas di tempat kita duduk. Dan saya ajak kita bersyukur bersama-sama dengan para worshiper. Katakan terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Dengan kata-kata-Mu sendiri yang keluar dari hati. Give Him praise, give Him thanks. Oh, we give You honor, we give You glory. Bolehkah yang menghargai darah Yesus, kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai untuk Tuhan kita yang luar biasa. Dan sama-sama katakan, bagimu ya Tuhan segala pujian, bagimu ya Tuhan buat kasih sayang-Mu dengan darah-Mu. Kasih